Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wassahabah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arif. Baik. Kita akan lanjutkan kajian kita pada hikmah yang ke-19 tentang di mana Imam Ibnu Athaillah berkata, la tatlub minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Janganlah engkau meminta kepada Allah untuk mengeluarkanmu dari satu keadaan, ya, dan meminta dengan dikeluarnya dari satu keadaan itu untuk digunakan atau dipekerjakan atau diposisikan, ya, pada satu kondisi yang lain. Kenapa? Karena Allah dengan segala iradahnya dan kemampuannya bisa saja menggunakanmu pada posisi yang kamu inginkan tanpa harus mengeluarkanmu pada posisi yang ada saat ini. Kemarin dari sisi pekerjaan, ya, dari sisi pekerjaan kita sudah contohkan tentang bagaimana seorang dokter punya cita-cita, ya, ingin punya pesantren, ingin bangun masjid, ya, dengan tanpa harus keluar dari posisi kedokterannya, tentu dia bisa berbuat lebih daripada yang ada dia saat ini. Atau seseorang yang kepengen dapat pahala jihad, sedangkan dia saat ini dalam posisi kemampuan untuk membangun secara fisik, lalu dia harus menjadi seorang tentara mujahid yang turun langsung, maka dia tidak harus keluar dari apa yang Allah berikan kemampuannya saat ini untuk berjihad. Karena yang namanya pahala jihad itu berbagai macam modelnya, ya. Dan berbagai macam contoh lah. Kenapa kalau urusan kerja seperti itu kita tidak harus keluar dari satu kondisi ke kondisi yang lain? Kalau kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti,
itu ada minimal ada 4 alasan. Ada 4 alasan. Yang pertama, anna sahibar raghabah yukhayyilu ilaihi annal masubata manutatun ya aliyan bisababil madi. Kenapa kata Allah jangan kenapa kata Imam Ibnu Athaillah jangan kau lakukan permintaan itu? Kenapa? Karena yang berharap pindah keadaan ini itu menyangka bahwasanya pahala itu tergantung dengan sebab materi tertentu. Contoh, jihad harus perang di jalan Allah. Dakwah harus syaratnya apa? Jadi seorang kiai atau ustadz. Padahal pahala dakwah, pahala jihad tidak dengan syarat itu. Kemarin yang sudah kita bahas gitu loh, ya. Seorang istri ya jihadnya, seorang wanita punya jihad besar. Jadi ada hadis yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enak sekali laki-laki itu punya kesempatan untuk mendapatkan apa? Nilai jihad di sisi Allah. Lalu apa kata baginda Nabi? Jihadul mar'ati au jihadun nisa'i al-hajju. Jihadnya perempuan itu apa? Haji. Jadi haji itu bagi wanita nilainya jihad sama seperti laki-laki jihad fisabilillah. Begitu juga orang-orang yang badannya fisiknya lemah yang tidak diperintahkan oleh Nabi untuk apa? Untuk berperang di jalan Allah. Nenek-nenek, kakek-kakek apalagi. Oh, ternyata sebegitunya. Jadi tidak menjadi syarat sesuatu ya, sebab sesuatu menjadikan sebab itu menjadi apa? Untuk mendapatkan pahala yang dia inginkan. Ya, tidak. Contoh di dalam Islam ini, aku tidak bisa baca Quran, cak manalah dapat pahala Quran? Cak mana caranya? Cak mana terdapat? Dengar. Ada hadisnya kok ngomong begini, ini bukan dongeng. Ada hadisnya, walaupun hadisnya dinilai mursal. Apa hadisnya? As-sami'u al-qari'u was-sami'u mushtarikani fil ajri. Mushtarikani fil ajri. Yang baca, yang dengar sama-sama dapat pahala yang sama. Ustaz, aku nih cak mana caranya biar dapat pahala ceramah yang Ustaz sampaikan? Ngajak wong hadir dalam majelis, walaupun tidak megang mic, malah kadang-kadang ngambil posisi seperti ini tidak dapat pahala, dapat dosa malah. Ya, malah bisa jadi karena salah ngomong. Contoh, Pak Ari, aku nak ceramah pula, megang mic, salah ngomong. Nah, dia bukan pahala jadi dosa. Malah kadang-kadang tidak megang mic, cukup ngajak uang kemana? Majelis, dapat pahala yang sama. Ad-dalu ilal khairi kafailihi, yang menunjukkan kepada kebaikan dapat pahala seperti yang melakukan. Hadis galau itu bukan omongan apa iwak betok, bukan omongan kosong. Masya Allah. Ya, jadi bahwasanya Allah tidak mensyaratkan sesuatu. Bahkan lebih hebat dari itu. Contoh, Pak Ari baru terniat nak tahajud malam ini. Pas tidur tadi, ya Allah, aku nak bangun kayak jam 3 nak tahajud. Sup lewat. Seperti aku nih lewat ini tadi. Sup lewat. Ya Allah, azan subuh. Macam mana tuh? Dapat enggak pahalanya tuh? Dapat. Tapi memang lewat itu di luar kemampuan. Ya. Bukan niat ece-ece, bukan niat yang tulus. Maka di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, para waliullah itu, dokter, niatnya banyak.
Ya Allah, kalau aku mampu, kalau aku diberikan rezeki oleh Allah, aku akan berangkat haji. Ya, ya Allah, kalau aku sehat tahun depan, mudah-mudahan aku berangkat haji. Tuk meninggal, pas di di akhirat, ya apa namanya? Nerima buku catatan dari malaikat. Malaikatnya ditegur, bukan itu buku catatannya, ini buku catatannya. Dibuka oleh malaikat. Ini riwayat tercatat dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Pas dibuka, ya Rasulullah, ini orang ya Allah, ini belum haji. Ini belum umroh ini. Ini belum bangun masjid ini. Si fulan ini belum bangun masjid. Tapi dia sudah niat kok. Ya. Dan dia tulus niatnya. Tuh. Kenapa? Terwujud tak terwujud itu hak Allah. Itu kan keinginannya Allah, izinnya Allah, ketentuannya Allah. Lah. Maka dia kaget, ya Allah. Nah, ya, jadi itulah yang hebatnya Allah menjadikan hebatnya Islam ini, Allah tidak menjadikan sebab materi untuk memposisikan seseorang itu dapat pahala yang dia harapkan. Yang kedua, apa kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti? Annal masalih allati taduru ahkamut tasyri'ah al-syari'ah islamiyah 'alaiha katsiratun wa mutanawwi'atun. Kemaslahatan yang dilingkupi oleh syariat Islam itu tidak terbatas, banyak. Seorang posisi yang dicontohkan oleh Dr. Muhammad Said menjadi seorang dokter, itu maslahat. Tidak hanya maslahat itu jadi imam masjid. Tidak hanya maslahat itu hanya jadi seorang khatibul Jum'ah yang muka pintu masjid, maslahat. Coba kalau khatib datang yang muka pintunya dak kate. Nak khutbah apa? Ya, nah khutbah apa kira-kira. Jadi maslahat yang Allah buat di muka bumi ini bentuknya macam-macam. Ada yang jadi guru, ada yang jadi ustadz yang terkenal, ada yang jadi ustadz di masjid kampung. Di sisi Allah mana nilainya yang paling hebat kira-kira menurut Mas Yudi? Masjid yang ustadz yang di kampung itu atau yang ustadz yang terkenal itu? Hah? Hanya Allah yang tahu. Tapi maslahatnya ustadz yang di kampung tuh punya tidak maslahat? Woi punya, kalau bukan ustadz di kampung, siapa yang nak ngajari anak-anak baca Quran tuh? Tidak kemungkinan ustadz yang terkenal tuh turun ke pavilion sini. Ya, ngongkosnya bela saro. Bahkan terpikir nak nyuruh dia macam ngajari Iqra, bela terpikir Pak Ari. Belah kita supaya siapa yang nak ngajari Iqra di sini? Mau mikirlah Habib Nopel Ali Drus. Tidak kemungkinan hadirlah dia ke sini. Terpaksa Ustadz Hasan di sini yang tukang ngangkat kopi ngajari alif ba. Di sisi Allah maslahat itu. Jangan dikira untuk jadi orang hebat di mata Allah itu harus punya nama yang terkenal. Maka kemaslahatan yang Allah ciptakan di muka bumi ini banyak. Tidak hanya satu titik. Yang seperti Khalid bin Walid, Yang seperti siapa? Khalid bin Walid, tidak banyak. Yang seperti Sayyidina Umar bin Khattab, tidak banyak. Yang seperti anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, yang bisa jewer telinga singo. Siapa di sini yang bisa jewer telinga singo? Jewer telinga singo tuh. Kira-kira apa yang putus dari kita? Nyawa, tangan. Putus tangan masih mending, putus nyawa. Mas Erik, putus tangan, nyewer kopi. Nah, Abdullah bin Umar, dia lagi pergi sama anak buahnya,
Tiba-tiba keretanya macet. Ya. Tiba-tiba apa? Keretanya macet. Pas keretanya macet, nanya Abdullah bin Umar, ngapa macet? Turunlah yang pemandu kudanya tadi. Wahai Abdullah bin Umar, mereka tidak mau lewat. Ada singa lagi nongkrong pas di tengah jalan yang kita lalui. Datang Abdullah bin Umar, dipegang kupingnya. Jangan ngadang jalan, mau nak lewat. Salah Tuhan, mana kira-kira? Kalau ada singo di depan gerbang Arisala, panggil Salah Tuhan. Atau panggil Wak Solehaun. Bisa jadi menu makanan, masya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Itu susah. Nah kita ini, ya masya Allah. Jadi maksudnya Imam Ibnu Athaillah, tentu kenapa yang kita saat ini ada posisinya itu tentu tidak lepas dari izin Allah. Ya. Tapi dengan syarat, memang posisi itu satu posisi mubah, posisi yang tidak membuat kita pada maksiat kepada Allah. Kalau seandainya kita pada posisi yang di situ yang kemarin kita contohi akan memungkinkan kita jatuh dalam maksiat, tinggal pergi, ya. Nah, itu lain. Tapi kalau yang kita lakukan baik, Mas Erik masakan jadi sales, gawinya ngucai SPG baik, tinggal ada benar pun. Aku dia kan tidak mungkin lah nyebut nama Mas Erik baik. Ya, gawian. Ya, masakan katakanlah siapa nak aku contoh? Anam kerjanya kameramen, tapi sibuk nyotengi fotografi model-model pakaian dalam. Nah, tinggal ini malah betah di situ. Ya, jangan serak ngeluh bae di mulut. Sebenarnya aku tak mau, tapi aku mau lah deh. Nanya pula sama ustadznya, Ustadz cak mana ini? Apa jurusannya? Kamu nanya. Hah? Bertanya-tanya. Ya. Itu bukan nanya tuh. Apa icak-icak nanya. Lah jelas. Gawean fotografi apa? Model. Ya. Ya bukan apa-apa. Saron yang jago mata tuh. Tak kemungkin lah. Kamera kan intinya di mata, tak kan pakai kuping. Ya. Namanya laki-laki normal cak Mas Yudi. Ya, model mah itu tidak kemungkin, tidak kate. Ini enggak masalah. Tahu dia. Ya, bergaya pula, bayo. Sudah. Ada ngapa juga ke sana nih pikiran nih. Ya, artinya maslahat untuk jadi umat dan hamba Allah itu modelnya banyak. Kalau yang tadi apa? Syarat untuk dapat pahala tidak harus sebab tertentu. Untuk dapat pahala tertentu tidak harus dengan sebab tertentu. Yang kedua apa? Menjadi manusia yang menimbulkan maslahat di muka bumi ini tidak terbatas. Artinya banyak. Ya. Jadi penjual air galon maslahat. Ya. Makanya kalau kata Abu Ya Asy'ari itu apa? Pedagang itu akan diposisikan oleh Allah seperti hadis Nabi mengatakan bersama para syuhada. Apa inti? Nabi ngomong pari pedagang nanti duduknya bersama para anbiya, para syuhada, para orang-orang soleh. Di mana kira-kira posisi pedagang? Kok bisa duduk berbarengan para nabi dengan syuhada wassolihin?
Di mana posisinya? At-tajirul aminus saduq, ketika dia jujur, amanah, dia akan bersama para syuhada. Pikiran kita kan tidak masuk akal. Uang berdagang kok. Hah? Ternyata Allah tidak nengok apa untungnya. Yang ditengok oleh Allah kalau dia amanah. Amanah dengan barangnya yang dijual, tidak ditukar-tukarnya. Ya, sesuai dengan gambar yang dijual kalau online. Ini ternyata yang digambar apa, yang datang apa. Nah, ini ma'al Fir'aun ini. Ya. Tuh, kalau dia jual dengan jujur, nasi uduk yang dijual memang nasi nian yang dijual, bukan kelereng. Ya, memang ini bersama syuhada. Ditambah lagi dia ahlu zakah, ahlu sodako. Wah, itu lain bab lagi. Ini sekedar jujur dalam dagang, benar dalam berkata, duduknya bersama siapa? Anbiya, syuhada, wassalihin. Jadi jangan ngomong, ya Allah, cak mano aku ini nak bisa sama para anbiya, para syuhada. Kerjaan aku di pasar terus. Kata siapa? Ya, tidak ada. Bisa kok jadi pedagang, dan pedagang ini penting. Nah, itu baru omongan Abuya. Pedagang ini penting. Di dusun, kalau ada uang yang tidak ngeluarkan modal untuk buka warung, jual beras, jual sayur, jual apa-apa, jauh tak dia harus ke pasar kota. Jauh, keselamatannya terancam, ninggalkan keluarga, berjam-jam harus jauh dari rumah. Datang kita yang jualan, Masya Allah, membantu dengan mudah, tidak harus ninggalin apa? Rumah, tidak harus ninggalin anak, bisa belanja beras, bisa belanja sayur. Niat pedagang kalau cak itu, Bang Rosing, untung dunia dia dapat, untung akhirat diposisikan oleh Allah bersama siapa? Anbiya, syuhada, wassalihin. Tuh. Ya. Jadi jangan takut. Ya. Asal memang yang dijual tuh benar. Ini jual narkoba. Nah, ini yang ledak beres. Ini bukan sama anbiya, tidak masuk ini barisan ini. Ya, tidak ada penjual narkoba. Aku kan jujur loh. Ya, jujur, jual sesuatu yang berbahaya. Ini alasan yang kedua, kenapa kita kan diminta oleh Imam Ibnu Athaillah tidak harus sama berpindah. Yang ketiga, annal intiqal al-madi min majalil ikhtisas ila majalil ikhtisas akhar. Kenapa? Karena kalau kita pindah dari satu posisi ke posisi yang lain, artinya kita memindahkan posisi khusus ke pindah posisi khusus yang lain. Sekarang kita dipilih oleh Allah, aku dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang guru anak-anak, ustadz anak-anak. Ini ikhtisas. Tiba-tiba aku kepengen nyembuhkan wong, ya. Jadi dokter, berarti pindah ikhtisas yang lain, berarti apa? Sama baik mengecilkan peran. Mestinya dapat banyak, jadinya apa? Sedikit siko-siko juga. Ya. Mas Eko nih sekarang jadi guru, dapat satu pahala. Terus ngerjakan yang lain, pahala yang lain. Nah, seperti dokter, jadi dokter, bangun pesantren, itu pahala yang lain. Ya, tiba-tiba bangun masjid, pahala yang lain. Kalau pindah lagi, berarti apa? Sikok bagian lagi. Jadi rugi. Makanya kata Imam Athaillah, apa maksudnya? Innal intiqal al-madi, perpindahan kita secara zahir dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain atau kondisi lain, sama saja kok kita pindah dari satu spesifik ke spesifik yang lain. Berarti apa? Dari sisi pahala tetap sama,
ngurangi sikok-sikok juga. Tapi kalau apa namanya, jadi dokter iyo, dakwah iyo, hadir pengajian apa iyo, lah ngobati wong pahala, ya dah, hadir pengajian pahala, ngajak wong baik pahala, jadi banyak pahalanya gitu. Contoh, kalau mau hadir tuh di Palembang ada namanya Global Ikhwan, ya. Di sana jualan makanan. Tapi kalau kita hadir di situ, yang kita dapat bukan cuma makanan baik, Pak Yul. Apa? Duduk, setelah disajikan, silahkan Ibu menikmati, tapi sebelumnya jangan lupa baca doa, karena ini semua rizki dari Allah. Nggak kati-kati warung makan cak itu. Hah? Setelah disaji, silahkan Bapak jangan lupa baca doa, ya, karena ini semua rizki dari Allah. Belum yang di dindingnya tulisan, ingat makan, ingat Tuhan. Kita nih ingat makan, lupa Tuhan, ya. Ini nggak minum kopi nih, nggak kati Bismillah nih kakek nih, ya, Bismillah, ini wong soleh kalau ini, ya. Kadang-kadang contoh, ada wong ngopi di mana letak lupa Tuhannya, alang kelemak kopinya. Yang dipuji kopinya, bukan apa? Bukan Allah yang menciptakan kopi. Siapa yang masak nih? Alang kepada masakannya nih, ya. Tuh, dah, kan begitu. Kalau itu masih mending. Ini sebagai contoh analogi maka alang kelemak ayamnya, alang kelemak sambalnya, alang kelemak nasinya lembut nih ya Allah. Yang masak tuh di belakang tidak ditanya siapa yang masak. Kadang-kadang yang punya rumah makan yang dipuji, yang masak tidak dipuji, ya, tidak dipuji yang masak. Yang punya rumah makan dipuji, yang masaknya tidak dipuji. Nah, samalah kita, wah bagus nian pemandangan daerah situ, alang kepadanya, tapi Allah yang menciptakan pemandangan itu tidak dipuji, ya. Wah hebat nian pencipta mobil itu, yang pencipta mobil itu tidak dipuji. Anak kita pintar, anak kita hebat, wih pintar nian ya, siapa dulu bapaknya. Nah, ini kan tidak benar ini. Ya, emaknya ke mana? Kakek neneknya? Makanya yang paling mudah, alhamdulillah hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Allah. Kalau kita cuma muji diri kita dewe, contoh uji Pak Yul, wah pinter nih anak-anaknya Pak Yul. Oh bapaknya siapa? Uji maknya, mendekati aku mana? Selesai. Yang lucu tuh, ya, gurunya yang ngajar tak disebut, ya. Mana? Bapaknya. Dalam hati aku, awak ngenjuk ke aku lolo, lah pintar lah juga kamu yang kena puji. Ya, puji aku, ya kan? Itulah, masya Allah. Nah, tapi kalau kita serahkan sama Allah, semuanya ada kata yang hasud. Ya. Jadi itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, yang kita tadi apa? Kalau kita pindah dari satu posisi ke posisi yang lain, berarti apa? Kita pindah dari satu spesifik ke spesifik yang lain. Dari sisi pahala, mengecil, ya, maslahat mengecil. Kemudian laisa syartan labudda minhu lil jam'i baina wadhifataini aw maslahatani fi khidmatil ummah. Ingat, untuk khidmah sama ummah tidak harus dua pekerjaan. Satu pekerjaan cukup. Tapi alangkah hebatnya dengan tidak pindah tadi, bisa jadi dua pekerjaan, jadi 3 pekerjaan, 4 pekerjaan, ya. Kemudian yang keempat, kenapa kita tidak boleh pindah? Harapannya jangan pindah satu sisi, hanya kepengen menuju hayalan kita tadi. La tansa anna niyatal mar'i masdarul masubah in saluhat wasafat anis syawaib wa tawajjahat bi sahibiha ilal maqsad. Nah, ini yang saya omong tadi. Omong tadi apa?
Jangan lupa niat seseorang yang benar, niatnya yang soleh, niatnya yang tulus, ya, lepas dari berbagai macam campuran, itu sudah mendapat pahalanya walaupun yang nak diamalkan belum terlaksana. Itu yang saya sampaikan tadi. Niat seseorang saja sudah masya Allah. Ya. Nah, ini alasan kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, ya, kita tidak perlu harus meminta kepada Allah dikeluarkan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Ini yang dengar dinjuk minum, yang ngomong tidak dinjuk minum. Ini harus ditukar ini. Ya, baik. Lanjut kepada apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Zarruq. Ya. Kalau kita lihat dari Syekh Ahmad Zarruq, satu kondisi itu bukan dari sisi satu pekerjaan saja. Apa kondisi kita nih? Miskin, kayo, ya. Nah, ngomong miskin itu susah aku sebenarnya, ya. Apa kebalikan dari kayo itu? Kalau dalam Al-Qur'an, al-ghani wa aqna, apa? Kaya dan cukup. Kaya itu berlebih. Kalau cukup itu apa? Ya cukup makan, cukup apa baik. Jadi kalau terjemahannya Al-Qur'an itu ada kaya, ada yang cukup saja gitu. Tidak ada lebihnya. Tidak kata lebih untuk zakat, tidak kata lebih untuk apa? Untuk berbagi banyak kepada orang banyak. Ala kulli halin. Di sini dicontohkan apa? Manusia itu kondisinya macam-macam. Ada yang taqallubat al-adiyah. Apa taqallubat al-adiyah? Perputaran hidupnya biasa-biasa baik. Terlalu kaya tidak, terlalu miskin tidak. Ya. Ada yang rif'ah, kondisinya tinggi, terkenal, hartanya, ya mohon maaf itu tidak cemas lah kalau untuk 7 turunan yang akan datang. Yang repot turunan yang ke-8 kemarin kan. Ya, kalau untuk 7 turunan aman. Ya. Wal ghina, kayo. Wal faqar. Nah, ini beli susu be. Kadang-kadang ngumpuli dulu duit 1.000, 2.000, 3.000, ya. Wat takassub. Ada yang memang untuk dapat rezeki itu harus kerja segala macam. Wat tajrid. Ada yang masya Allah kadang-kadang tidak harus kerja dapat rezeki dari Allah. Pembahasan kita kemarin, ada yang mutasabbib, ada yang mutajarid. Nah, kondisi manusia ini macam-macam keadaannya, ya. Walaupun kondisi kita mohon maaf, ya, miskin atau kaya atau lagi susah, kata Allah, engkau masih punya bisa manfaat. Contoh, untuk bersedekah tidak harus jadi orang kaya, ya. Untuk sedekah tidak harus jadi orang kaya. Jadi orang miskin untuk menjadi orang kaya tidak harus banyak harta. Mana modelnya Ustaz? Jadi orang fakir untuk kaya tidak harus jadi orang banyak harta. Kenapa? Kalau dalam ilmunya Allah, ketika dia menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, kaya. Yang kedua apa? Ketika dia puas menerima apapun yang Allah yang berikan, kaya. Maka kata ulama, syarat jadi wong kaya, qanaah. Apa qanaah itu? Apa yang didapat? Ya deh, menerima. Dapatnya 5.000. Alhamdulillah 5.000. 5.000 mikirnya jangan ayam. Alhamdulillah pacak beli telur. Itu kayo itu. Ya. Nah, pikiran kita yang jadi miskin ini mana? 5.000 maka mikirnya apalah iwak kakap. Ini yang tidak beres ini. Gitu loh. Pikiran siapa tuh? Pikiran aku. Ya. Dapat duit 100.000, mikirnya HP yang lipat itu. Nah, wajar. Tidak kayo-kayo nganuma ini. Ya. Dapat duit 200.000, mikirnya motor balap. Dapat duit 200.000.
bisa naik angkot, itu cukup. Qanaah. Ya, karena Allah membuat sistem kehidupan ini memenuhi semua kebutuhan. Adanya angkot, adanya taksi, adanya ojek. Ini untuk orang yang pada levelnya masing-masing. Ya, kata orang yang lagi susah jangan bilang, "Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan mobil?" Nah, uji Allah. Mungkin malaikat ngomong jadi nih, "Kamu nanya." Ya, ini yang repot. Ya, Allah ciptakan mobil tentu ada kondisi tertentu. Kenapa ya Allah? Contoh yang punya mobil, Dem, angkot nih bikin macet. Nah, walaupun kayo nih ndak qanaah. Kenapa? Dia lupa angkot itu untuk siapa? Coba kalau udah kati angkot, ngedur galau ke rumah Mang Rosik, nyemobil, pening malah gitu. Tapi adanya ojek, tidak bikin kita pusing. Keluar rumah, ojek. Zaman sekarang pakai online. Ya, wah mobilnya ganti-ganti. Kadang-kadang naik Vitara, kadang-kadang naik ini. Apalagi di Jakarta. Wah, ala kerennya. Siapa? Sopir nyemput. Ya. Inilah sistem kehidupan dari Allah. Kadang-kadang terlalu kita meminta kepada Allah untuk merubah posisi kita, ya. Kita lupa bahwasanya apa? Inilah yang Allah pilih untuk diri kita. Ya. Baik. Apa tujuannya kita jangan minta kepada Allah untuk merubah satu keadaan yang lain? Padahal tanpa Allah harus merubah, Allah bisa memberikan posisi kita yang banyak. Seperti tadi, seorang fakir miskin walaupun fakir bisa punya nilai sedekah di sisi Allah. Ya. Mohon maaf, ada ceramahnya Gus Baha. Walaupun punya banyak harta, ya, walaupun punya banyak harta, belum tentu berani memberikan setengah hartanya. Ada kan ceramahnya tuh? Walaupun banyak harta, belum tentu berani memberikan setengah harta. Tapi kong miskin, walaupun tidak katik harta, berani ngenjuk setengah harta. Acak mana mi? Contoh, Pak Ari punya duit 100.000. Ibunya ngomong, "Nak, bisa tak minta 50.000? Wah bisa mak, bisa. Punya 100.000 itu lah. 50.000 kan berarti berapa? Setengah harta kan? 50%. Coba kalau Pak Ari punya duit 1 miliar, emaknya ngomong, "Pacak dana ngenjuk setengah harta kau." Oh, emak alangkah banyaknya untuk apa pula lama? Betul tak? Untuk bersedekah setengah harta, belum tentu orang yang berharta mampu memberikan setengah itu. Tapi menjadi orang yang fakir miskin, terkadang mampu memberikan setengah hartanya. Duitnya 10.000, diminta tetangga, "Pacak enggak Pak, minta setengah dari 10.000. "Pacak. Apa? Aku nak naik ojek." Tapi coba, kalau Pak dokter punya duit 100 juta. Ya, uji tetangganya, "Pak dokter, pacak enggak bagi setengah harta?" Kenapa? Kenapa itu terjadi? Bagi orang fakir, ya, walaupun orang fakir 5.000 itu tidak kata apa-apanya. Dan bagi orang berharta, ini 500.000, ya, sangat berharga. Nah, ini satu kondisi. Berarti bersedekah 500 juta dengan bersedekah 50.000 nilai sedekahnya apa? Sama-sama setengah. Tinggal nanti bab lain. Kalau 50.000 maslahatnya wong siko, kalau 500 juta maslahatnya wong banyak. Makanya 500 juta itu tidak mungkin dibagi setengah hanya untuk wong siko. Harus wong banyak. Ya, bagikan setengahnya jangan untuk wong siko.
Ada yang fakirnya, ada yang masjidnya, ada yang pondoknya, ada yang beasiswa anak-anak sekolah, ada janda-janda. Ya, janda-janda tua, janda-janda muda, kesenangan Pak Ari. Ya, Masya Allah. Kenapa Bapak-Bapak? Kenapa kita nih nak hati-hati harus sedekah? Banyak orang tahan menghabiskan seluruh harta hanya untuk maksi. Saya punya dekat orang Cina. Orang Cina nih dekat. Saya sebut namanya di Linggau ini. Aku tanya, apa gawe ke Taiwan kemana? Ustaz, judi kata dia. Judi. Berapa habis? Kalau menang, menang jadilah. Tak nyebut alhamdulillah dah ya. Menang, kalau menang banyak Ustaz. Kalau kalah, habis Ustaz 200 juta. Kadang bahkan bisa sampai 1 miliar. Untuk judi saja. Kalau untuk judi, sanggup. Kita untuk ke masjid, mau duit 100.000 mikir. Ya. Gemeter nak masuk di kota amal tuh. Ya, gemeter. Ini ke meja judi 1 miliar ratusan juta, santai bae Mang Rosik. Kita jangan kan nak masuk kota amal, bini kita nak minta ganti HP padahal duit ada. Ini yang duit ada nih ya. Yang duit ada, yang punya duit. Lagi berdebat dulu. Lah HP yang kemarin cak mana? HP dia ganti terus. Ya. Padahal ketika seorang suami mengeluarkan hartanya untuk istri, kalau ada duitnya, yang lain sudah terpenuhi, itu bernilai pahala di sisi Allah. Ya. Tapi lah meminta nak ganti tiap hari, njuk dalil ini, la tatlub minhu an yukhrijaka min halatin. Ya. Kalau pernah minta tiap hari, Wak Pendi, njuk dalil ini. Kata Imam Ibnu Athaillah, jangan banyak ego minta ganti kondisi. nih, dihafali nih. Ini dalil untuk istri yang terlalu banyak. Ya, njuk ini. Ya, kau tuh harus ngaji hikam. Njuk dalil ini. La tatlub minhu an yukhrijaka min halatin. Kenapa? Kadang-kadang nak ganti HP ini alasannya tidak masuk syariat juga. Apa? Ya biar keren baik kan, ini ganti-ganti terus. Nah, itulah tidak masuk pula. Tapi kalau ya ini alhamdulillah untuk dagang kita ini sudah luar biasa. Nah, kita ini perlu HP yang kedua untuk apa? Nyebar dagangan online kita biar itu masih masuk hitungan apa? Bisnis. Tapi kapan untuk tren-trenan? Kasih dalil ini. Ya. Contoh, banyak mobil bukan berarti nyimpen kayak di pondok ini perlu banyak mobil. Karena untuk angkut santri. Ya. Kalau seandainya nak tiap hari di rumah nak ganti mobil, njuk dalil ini. Untuk tren-trenan. Tengok kami mobil Grand Max tuh. Lah pintu lah sampai apa? Sebentar lagi meninggal dunia tuh pintu. Karena yang naik santri kan, tahu dewek santri naik. Mana ada dia nutup pintu, drek. Nah itu santri. Namanya dia ilmunya tinggi nian santri itu, ya. Ilmu cinta dunianya tidak kate dia. Ya. Cinta dunia tidak kate itu, ya. Tuh. Maka pernah Wak Haji Pendi yang mewakafkan mesin air minum. Ya Wak, belikan keran yang harga 4 juta, 3 juta. Wih, keran apa itu Wak? Keran sensor. Uji kita. Biar santri merasakannya. Aku tidak tega dengan keran itu, ya. Tidak tega, Wak. Mang Rosik, mana nak naruh keran itu untuk santri? Loka jadi mainan. Kalau untuk di rumah masih masuk akal.
Akhirnya aku belikan yang keran yang 500.000. Subhanallah, Wak, 500.000 keran tuh permintaan Wak Haji Pendi itu yang agak bagus karena untuk banyu minum. Subhanallah, kerannya kuat, pipa dalamnya patah. Wah, jiku mak mano. Padahal keran tuh marasik dalam keramik. Tidak terpikir oleh aku, alang kehebat ilmu santri ini. Yang kerannya dak patah, pipa dalam patah. Mana anak mungkar itu kira-kira? Kalau mungkar itu tahu dewe, ngebobok keramik segala macam. Ya, ini. Nah, ketika kita lagi pusing begini, jangan kita ngomong, ya Allah, diamlah, cobalah pondok ini kujadikan hotel baik. Jangan. Ya, jangan. Oh, aku jadi bagian resepsionis. Ya, Abaji, ya. Bayang kalau hari salah jadi hotel, beda. Hasan, wah ganti pakaian dia, pelayan hotel. Masya Allah. Ala kulli halin, nak jadi hotel, nak jadi dak hotel, semua masalah ada. Tapi masalah ngurus santri jauh lebih baik. Nilainya kadang-kadang di sisi Allah. Memang kadang-kadang repot ngurusi budak-budak itu. Pagar dirusak, dipasang seng hari ini, malam kaget teklowe, ya. Plafon dipasang bagus-bagus, besok pagi jebol. Nah, bolehlah Mang Pendi tengok tuh yang namanya pintu santri itu. Wah, al toke wal bolong. Tiap tahun dibeneri ala kulli halin. Yang pasti ketika kita dalam satu kondisi, nah itu rumahnya Ustaz Soekarno, jadi sasaran tembakan peluru santri, entang, ya. Ala kulli halin, dari satu kondisi yang kita saat ini ada, inilah pilihan Allah buat kita. Tapi dengan syarat, memang posisi itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Untuk apa? Nih, kata Syekh Ahmad Zarruq, ketika kita dalam kondisi, tadi kondisi kerja, ini kondisi diri, yang fakir, yang susah, ngapalah Allah meletakkan aku nih, ya Allah, adobe dalam kondisi susah. Dan urusan susah, urusan gelisah, itu tidak hanya milik wong fakir miskin. Itu milik semua orang yang namanya gelisah itu. Milik semua orang. Naik mobil bagus, set, naik motor mepet, aidap, itu kena mobil 5 juta menarik mobil, lah gelisah itu tuh. Ya, lah gelisah itu tuh. Bukan main gelisahnya, ya, bukan main-main. Yang namanya gelisah itu milik punya siapa? Milik semua orang. Makanya nak fakir, nak kaya, kita mau tidak mau harus menerima apa yang Allah pilih. Apa sebab? Satu, litajidar rohata bitaslim, supaya kita ini merasakan ketenangan dengan menyerahkan diri kepada Allah. Merubah kemiskinannya bukan kita, Allah. Makanya aku tidak masuk lah kalau ada uang kampanye, saya akan merubah kemiskinan, memberantas kemiskinan. Mudi, bukan Tuhan ini orang ini. Tapi kalau mensejahterakan dengan mengayomi, masih masuk ilmu kita. Kalau nak berantas kemiskinan itu mudah, Mang Pendi. Kumpuli satu tempat, bom, masuk berita, kemiskinan telah kuberantas sebahagiannya. Masih ada anaknya yang miskin. Masih ada, tak pacak. Ya, tak bisa. Memberantas kemiskinan itu adalah satu cita-cita yang sia-sia. Tapi yang ada bagaimana? Mengayomi mereka. Yang ada diajak kerjasama mengayomi mereka. Ketika mereka merasa terayomi, hilang perasaan kemiskinan. Tuh, yang repot nak diberantas. Makanya kita ini mau tidak mau harus tenang. Bawa mobil, yang penting lah berdoa, mobil lah bagus, insya Allah. Tenang jalan. Kalau memang harus, kadang-kadang numbur kan bukan mesti kita, uang lain yang numbur. Entah dia lagi ngantuk, numbur mobil kita. Ya,
yang tenang. Serahkan sama Allah. Kenapa? Supaya kita lepas dari apa? Kondisi merasa gelisah dan sempit. Yang kedua, litaquma bihaqqil hurmati fi tarkil ikhtiyar ma'a maulaka. Agar kita bisa melaksanakan kemuliaan Allah. Apa kemuliaan Allah itu? Menempatkan pilihan kita pada ketentuan Allah. Contoh, kita tidak boleh merasa hina dengan kondisi kita. Berarti kalau kita merasa hina dengan kondisi kita, menghina siapa? Menghina Allah. Ya, ini mah aku nih ngapo hitam mah ini. Nah, ini menghina Allah nih. Ya, apalagi kita menghina Allah. Lebih parah lagi, kita menghina diri kita sendiri. Ya Allah, ngapa mah ini nih nasib hidup aku? Menghina Allah. Tidak boleh itu. Berarti apa? Dengan begitu engkau telah merusak kehormatan Allah. Ya. Maka apapun yang kita pilih, yang Allah pilih saat ini, inilah yang Allah pilih. Mau tidak mau. Ini dia harus di macam-macam. Kalau uang punya duit, iya pacak dirubah hidungnya. Kalau tidak punya duit, mana? Nak merubah hidung. Bibir didower-dower ke. Mana dower mudah ada operasi tinju. Pang. Ya suruh. Ya. Tuh, Masya Allah. Jadi kita harus menegakkan apa tadi? Kehormatan Allah. Dengan apa? Menyerahkan apa yang terjadi saat ini kepada Allah. Ya. Baru yang ketiga, li'alla tu'ta ma talabtah wa tahrumur rahatu fiha. Kalau kita sibuk minta, baik, nanti apa yang terjadi? Yang diminta diinjuk, tapi dicabut oleh Allah ketenangan. Ini saya contoh. Satu contoh, ini ada cerita yang kalau menurut aku lucu, tidak tahu menurut bapak-bapak. Aku terjemahkan baik langsung. Ada orang yang bilang, ya Allah, aku minta hanya cukup setiap hari punya bagian roti 2 kok baik. Dan aku bisa full untuk ibadah kepada Allah. Ya. Biar aku tidak susah-susah ya Allah. Engkau kasih saja tanpa aku harus kerja. Sehingga aku fokus beribadah kepada Allah. Oh, tuh tidak lama ditangkap polisi. Masuk penjara. Kapok? Dikabul oleh Allah. Karena di penjara dapat makan, fokus ibadah. Tidak harus begawe. Maka hati-hati doa Mang Pendi. Ya Allah, buat aku jangan begawe lagi ya Allah. Tapi makan aku cukup, pakaian aku wado, tanpa harus jahit-jahit, dan aku fokus untuk ibadah. Tuh tangkap di nyong baju, nah warna oranye. Nah gantian, ini warna oranye, warna hijau, aku warna kuning. Tanpa harus milih-milih. Nah besok cobalah doa itu. Ya Allah, aku kalau pacak makan ini tidak pernah nyari. Nah, tuh kena sakit. Nah, dia tidak bergerak-gerak lagi. Bojok ranjang tuh disuap, ngamam. Ya, jangan main-main dokter doa tuh. Kabul nih, nak nyobonya cobalah. Tuh, ini cerita nyata. Cerita di mana orang minta nak makan tidak perlu nyari, fokus ibadah, masuk penjara. Masya Allah. Akhirnya apa? Yang diminta dapat, tapi ketenangan belum tentu dapat. Fokus ibadah belum tentu tenang. Kenapa? Jauh dari bini, jauh dari anak-anak. Yang namanya ketenangan tuh pasti datang setelah merasa gelisah. Pasti. Sebagai contoh, ini yang mewakafkan tanah ini. Wah, habis capek dari kantor, gelisah, masuk rumah, tengok istri lagi sholat zuhur, berdoa. Nah, itu baru ketenangan yang enak. Kenapa? Setelah gelisah, datang tenang. Kalau yang cak tadi, mana nak tenang? Walaupun makan tidak nyari. Seolah tidak tenang. Ketenangan itu segala sesuatu yang kita rasakan setelah apa? Setelah gelisah. Ya. Nah, baiklah. Sebagai penutup, yang jelas, apa kata Syekh Ahmad Zarruq? Fa idza haqqal abdu an yatluba, kalau memang seorang hamba nak minta, ya,
min maulahu al maqasid lal asbab. Mintalah apa yang menjadi tujuan, bukan sebab. Contoh, ya Allah, datangkan kepada aku ketenangan. Jangan, ya Allah, aku kalau pacak tak bergaul lagi supaya tenang. Jangan, itu namanya nak minta asbab. Ya Allah, aku kalau pacak punya rumah, yang rumah itu menjadi surgaku. Bukan cak itu. Minta baik sama Allah tuh yang apa kita nak harapkan. Ya Allah, aku minta anak yang soleh dan soleha. Jangan, ya Allah, aku minta anak aku nih gawiannya 1, 2, 3 supaya anakku soleh dan jangan cak itu. Ya, minta baik apa yang jadi tujuan. Ya Allah, anakku jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Terserah nak jadi ulama, nak jadi kiai, nak jadi dokter, yang penting soleh dan soleha. Ya, tuh, jangan usah nak minta poinnya nian. Apa? Ya Allah, jangan anak aku nih jadi pemain apa? Ini jangan, itu tidak penting. Yang penting itu apa menjadi tujuan. Ya, ya Allah, berikan aku surga. Terserah jalannya kaki Allah yang milih. Berapa banyak wong masuk surga itu tidak mesti harus dengan mimbar ini. Tidak mesti. Kadang-kadang dakwahnya cuma sikok wong 2 jadi sebab masuk surga. Makanya ada Habib Soleh kemarin, Ustaz, pacak tak bawa aku ke penjara untuk nyeramai wong yang di penjara. Kenapa? Dari wong yang di penjara itu sikok betaubat, akulah sudah senangnya di sisi Allah. Kalau kita ini kepengen kan dakwah banyak, ya kan? Oh, jamaahnya ribuan, tidak kata yang taubat. Dakwah yang hadir banyak, tapi tidak kata yang taubat dengar ceramah gitu. Kalau orang soleh itu dah, tuh loh, aku coba sikok uang taubat, ya Allah, aku lah senang niat. Itu sifat pendakwah yang sebenarnya itu sebenarnya. Ya, nah itu. Ya, dalam hati aku, ya Allah, aku ini otak aku tadi mikir kalau ceramah tuh jamaah banyak senang niat. Kenapa? Amplopnya banyak pula. Nah, ya, maka itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baiklah, inilah hikmah yang ke-14. Ya, banyak sekali hikayah cerita di sini. Ya, tapi ala kulli halin. Ya, namanya ngaji satu hikmah ini kalau nak dikaji ya tidak cukup sedikit waktunya. Banyak, apalagi mengandalkan kitab ini nak dibaca, wah, ya, tidak selesai nanti. Ala kulli halin, itulah ringkesnya. Ya, ringkesnya bahwasanya apa? Kalau kita dalam satu kondisi, kenapa harus nerimo? Biar tenang hati kita, biar kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tadi apa? Biar kita tidak melanggar kehormatan Allah, kemuliaan Allah. Yang ketiga apa? Kita khawatir yang kita minta dinjuk, tapi yang tujuan utama tidak dinjuk. Minta kayu dikasih oleh Allah, tapi ujungnya neraka. Ya, minta terkenal dikasih oleh Allah, tapi ujungnya dihujat wong. Lo terkenal tuh dihujat wong bisa jadi banyak. Melencenglah dikit, masuk ke orang lain itu. Makanya untung kita nih tidak terkenal. Kenapa? Nak berbuat buruk tidak kata wong pusing, pening kepalanya. Siapa? Ah, Mas Yudi terserah situ, tidak terkenal ini. Uang wartawan nyari yang ratingnya naik, memberitakan Ustaz Hasan, tidak naik ratingnya. Ya, siapa Hasan? Ya, tapi kalau uang artis tuh penting dia naikkan, dihujat habis-habisan. Kenapa? Di satu sisi apa? Rezeki uang. Ya, makanya kalau kita lagi kalau kita nanya, kok aku berbuat ini kok biasa baik? Siapa kau? Ya, ya, itu. Makanya biar kita ini apa tadi? Satu, yang terakhir tadi apa? Tidak dikasih apa yang kita minta, tapi dikasih tujuan utama, ketenangan, kenyamanan, apa lagi? Ya, terutama ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang fakir bisa diridhoi oleh Allah, bisa dilaknati oleh Allah. Orang kaya bisa diridhoi oleh Allah, bisa dilaknati oleh Allah. Semua kondisi, semuanya punya nilai di sisi Allah. Ini sajalah kajian kita, dan insya Allah pertemuan berikutnya kalau kita panjang umur, kalau kita sehat, kita akan masuk ke hikmah yang ke-20. Ya. Tapi mudah-mudahan minimal ini jadi pikiran buat kita, jadi catatan buat kita. Apa? Inilah posisi aku di hadapan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan posisi ini posisi yang terbaik. Karena kata Allah, nak tinjuk posisi yang lain bisa jadi merusak kau nih.
Apalagi ditengok rainya Mas Erik. Nah ini kalau di posisi ini merusak ini wong ini ya. Tapi posisi yang ini insya Allah jadi posisi yang maslahat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Berapa banyak yang menurut kami baik ternyata buruk menurut kami ya Allah. Betapa banyak yang menurut kami buruk ternyata baik menurut-Mu ya Allah. Maka kami serahkan dirilah kepadamu ya Allah. Kami hanya bisa berikhtiar dan hanya bisa berbuat sesuai dengan tuntunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ridhoi kami dalam setiap keadaan kami ya Allah. Kalau memang Engkau harus ciptakan keadaan susah bagi kami, ridhoi ya Allah. Kalau memang Engkau berikan kami kemuliaan, kecukupan yang lebih dari harta yang kami punya ya Allah, maka ridhoi kami ya Allah. Jangan Kau berikan kami sesuatu yang kami harapkan tapi Engkau tidak harapkan, tidak Engkau hujani dengan ridha-Mu ya Allah. Kalau memang ada anak-anak kami yang saat ini belum baik, kalau memang itu Engkau ridhoi untuk kami, maka lakukanlah ya Allah. Tapi kami hanya minta Engkau juga memberi ridha itu kepada anak-anak kami ya Allah, agar kami kelak bersama-sama ke surga-Mu ya Rahman ya Karim. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.